Pemirsa, kita akan langsung lihat apa saja kriteria pengecualian orang-orang yang diperbolehkan melakukan mobilitas dalam kondisi PSBB berdasarkan surat edaran dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah mengenai perjalanan pekerja lembaga pemerintahan dan swasta. Kemudian kriteria berikutnya adalah orang-orang yang terlibat dalam pelayanan percepatan penanganan COVID-19 dan juga pelayanan pertahanan keamanan dan ketertiban umum. Selain itu ada juga kriteria lain yang dikecualikan ataupun diperbolehkan melakukan mobilitas adalah pelayanan kesehatan ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan kebutuhan dasar dan juga pelayanan pendukung layanan dasar. Ya, selain itu juga ada kemudian pihak-pihak ataupun orang yang berkaitan dengan pelayanan fungsi ekonomi penting, pelayanan kesehatan darurat ataupun ada kepentingan salah satu keluarga meninggal dunia. Kemudian juga bagi repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI dan pelajar di luar negeri dan pemulangan dengan alasan khusus dikecualikan atau diperbolehkan melakukan mobilitas dalam kondisi PSBB seperti saat ini. Namun kriteria-kriteria ini tentunya harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Misalnya untuk pegawai pemerintah dan swasta harus menunjukkan surat tugas resmi, ada surat pernyataan di atas materai yang ditandatangani oleh lurah dan juga kades, dan yang terpenting adalah menunjukkan hasil negatif COVID-19 baik melalui PCR ataupun rapid test atau ada surat keterangan sehat. Selain itu kita lihat syarat yang harus dipenuhi bagi pasien ataupun yang melakukan perjalanan dengan alasan kesehatan, sama kemudian harus menunjukkan hasil negatif COVID-19 baik melalui PCR ataupun rapid test, kemudian harus juga menunjukkan surat rujukan rumah sakit untuk pasien dan juga adanya surat keterangan lain untuk alasan kematian ataupun alasan kesehatan. Kemudian syarat yang diperlakukan bagi pekerja migran, WNI dan pelajar, di mana pemulangannya dilakukan secara terorganisasi oleh pihak terkait, ada surat keterangan dari BPPMI atau surat keterangan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dan sama dengan syarat-syarat sebelumnya juga harus menunjukkan hasil negatif COVID-19 baik dari PCR maupun rapid test dan juga menunjukkan identitas diri, surat keterangan sekolah ataupun universitas. Ya, dan kemudian apabila kita lihat itu adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, di mana sebetulnya sebelumnya pada tanggal 24 April kemarin sudah berlaku Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang larangan mudik. Dalam salah satu pasalnya disebutkan pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 ini dilakukan melalui larangan sementara penggunaan sarana transportasi. Artinya pada Permenhub nomor 25 ini sudah ada larangan sebetulnya mengenai penggunaan moda transportasi baik itu darat, udara maupun laut kecuali untuk kepentingan logistik. Tapi kemudian kita lihat hari ini ada pengecualian, ada kriteria-kriteria penumpang ataupun orang-orang yang memang diizinkan untuk melakukan mobilisasi.